Wih, saya lahir di perantauan orang tua, tepatnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya adalah anak pertama dari 7 bersaudara dengan 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Saya mengenyam pendidikan di SD Al-Hikmah Maros, kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat SMP di Pondok Pesantren Wahdaniyatillah Maros. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke tingkat SMA di Pondok Pesantren NU. Dulu sempat punya niat kuliah, tapi cuma niat dan tidak pernah terrealisasikan. Masa kecil sampai besar dihabiskan di Kabupaten Maros, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tinggal bersama orang tua. Sejak kecil saya hobi menggambar dan menulis cerita. Waktu SD, walaupun tidak punya uang, setidaknya saya punya banyak teman, karena saya suka bercerita. Tidak peduli mau lebih tua atau lebih muda umurnya dari saya, yang jelas teman-teman suka berkumpul di kelasku untuk mendengarkan saya bercerita. Saat melihat teman-teman tertawa, saya merasa puas, walaupun sebenarnya saya tidak dapat apa-apa dari situ. Jadi, sejak SD saya memang sering menjadi bahan tertawaan. Saat sudah menginjak masa-masa SMP, saya mulai berpikir untuk membukukan setiap cerita yang sering saya buat, agar bisa menghibur lebih banyak orang tanpa mengeluarkan tenaga untuk bercerita secara langsung. Nah, selama berbulan-bulan, setiap ada kejadian lucu yang saya alami, saya selalu menulisnya di buku tulis biasa. Setelah berbulan-bulan menulis buku, ternyata ada lagi kejadian lucu yang saya alami, yaitu buku itu hilang diambil orang. Sehingga hilanglah sudah kisahku. Rasa sedih, putus asa, dan marah bercampur aduk. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Lah, enak dong. Di situ saya pun berpikir untuk membeli laptop. Setidaknya dengan laptop, kalaupun seandainya laptopnya hilang, tulisannya masih bisa saya simpan di internet. Namun saya terhambat pada satu kendala, yaitu saya tidak punya uang untuk membeli laptop. Mau minta ke orang tua, orang tua lebih menyedihkan lagi nasibnya. Sebab dulu bapak saya pernah beli laptop dari hasil nabung gajinya selama berbulan-bulan, malah dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab. Aduh, dasar pencuri ya. Udah tahu keluarga saya miskin, masih aja disikat. Saat itu saya benar-benar butuh uang, tapi tidak tahu mau cari di mana. Pengen jual rumah, ya memang gua nggak punya rumah. Sejak awal kami sekeluarga cuma numpang tinggal kanan kiri. Tapi ya, syukuri sajalah. Karena saya ingin membeli laptop, maka saya harus mencari uang. Maka dari itu, saat liburan sekolah, saya selalu usahakan menjadi pelayan di salah satu rumah makan. Tepatnya di warung palu basah om saya. Bagi yang belum tahu, palu basah adalah makanan khas Makassar. Dan saat itu upah saya adalah Rp10.000 per hari. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP saya menabung, tapi cuma terkumpul Rp2 juta. Sangat kurang. Mungkin agar saya tidak kecewa, entah dari mana tiba-tiba orang tua saya menambahkan tabungan saya, sehingga saya bisa membeli laptop 4 jutaan. Begitu senang rasanya. 3 tahun hanya bisa membayangkan, kini jadi kenyataan. Dari situ saya mulai menonton banyak film, dan itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pembuat film. Akhirnya saya beralih untuk menulis naskah film. Saya ingin memfilmkan setiap kisah yang saya buat. Setelah menulis banyak naskah, ternyata kami kekurangan dana untuk merealisasikan film. Kami tidak punya kamera dan alat-alat lainnya. Mau ambil dana dari mana? Jual aja laptopmu, Bang. Enak aja, jangan dong. Akhirnya saya kembali bimbang dan bingung. Karena tidak ada kerjaan lain, saya berusaha membantu orang tua menjual barang campuran di warung dan membantu usaha cateringnya. Nah, pada suatu hari, saat mengutak-atik laptop, tidak sengaja ada wifi berbayar yang terdeteksi oleh laptop saya. Ya, wifi-nya berbayar, namun dia menggratiskan pemakaian selama 5 menit pertama. Nah, dari situ saya langsung membuka YouTube dan mendownload video yang ingin saya tonton. Karena tidak ada kerjaan dan tidak ada koneksi internet lagi setelah itu, maka video yang telah saya download tersebut saya edit kembali agar terlihat lebih lucu. Nah, di situ keluarga saya pun ikut nonton dan saya mendapati mereka tertawa setelah melihat video yang saya edit.
Di situ saya pun merasa puas. Puas saat melihat orang lain tertawa. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pun mulai mengembangkan semua ide-ide itu sampai saat ini. Sejak saat itu, keadaan pun mulai berubah. Namun penampilanku masih tetap sama. Saya merasa tetap ingin tampil sederhana, tidak berlebihan karena semua hanya titipan. Bagi yang belum tahu, M Akui sendiri adalah sebuah singkatan dari nama saya sendiri. Akun M Akui mulai saya buat pada 22 Juli tahun 2015, tetapi baru mulai membuat video seadanya pada 23 Mei tahun 2016. Nah, saat sudah tamat SMA pada tahun 2017, akhirnya saya pun mulai mencoba fokus untuk mengedit sampai saat ini. Sejak pertama nge-YouTube sampai sekarang, saya cuma aktif pada satu akun saja, M Akui. Tantangan terberat saat awal memulai channel adalah karena peralatan yang kurang mendukung. Karena pada awalnya laptop yang saya pakai bukan laptop editing, sehingga kadang berjalan sangat lambat. Dan hal yang membuat saya sering muak adalah saya harus memulai ulang hasil editan yang sudah hampir selesai hanya karena sistem komputer atau sistem laptop yang error. Nah, saya ingin kehadiran channel saya bukan hanya sekedar untuk menjadi hiburan belaka, melainkan harus ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Jangan menyerah.